Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Silakan duduk. makasih Bu. Senang sekali bertemu dengan Anda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu cukup baik. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa ya Bu? Sebelumnya mohon maaf jika panggilan ini mengejutkan Anda. Tapi Anda nggak usah cemas ya, Ibu cuman hanya ingin berbincang-bincang saja. Apakah Silva keberatan? Tidak Bu, tapi berbincang-bincang tentang apa ya? Supaya Anda tidak bingung, izinkan saya memperkenalkan dulu ya. Nama saya Rio Lintanti. Anda bisa memanggil saya Rio atau Ibu Elin. Ini apakah benar ya namanya Silva? Iya Bu, benar saya Silva, tapi saya masih bingung. Ini mau berbicara tentang apa ya Bu? Karena sebelumnya kan saya tidak pernah mengikuti sesi konseling juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Terus Ibu akan jelaskan ya sesi konseling ini itu seperti apa. Jadi sesi konseling ini yaitu memberikan bantuan kepada konseli yaitu seperti Anda ini. Terus Silva juga jangan khawatir dengan kerahasiaan. Soalnya hanya saya dan Silva saja yang tahu tentang permasalahan Silva yang dialami saat ini. Apakah bisa dimengerti Silva? Iya Bu, saya sudah cukup paham. Oke, pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan kali ini dengan durasi 30 sampai 45 menit. Terus dengan adanya waktu yang singkat ini, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Terus kalau misalkan sesi pertama konseling ini tidak bisa terselesaikan, Ibu akan menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Baik Bu. Apakah mungkin sekarang Silva sedang ada permasalahan? Terus jangan khawatir juga ya, yang seperti Ibu tadi bilang, kerahasiaan yang Silva kasih tahu ke Ibu akan dirahasiakan oleh Ibu. Baik Bu, tapi sepertinya saya tidak mempunyai masalah ya. Oke, terus Silva relax dulu aja ya, tarik nafas dulu, terus biar posisinya juga nyaman, agar konseling berikutnya lebih enak, lebih terbuka dengan Ibu. Baik Bu. Sekarang Silva sudah lebih tenang belum? Alhamdulillah Bu sudah jauh lebih tenang. Oke, tadi Ibu lihat dan Ibu rasakan Silva tuh seperti ada permasalahan, boleh diceritakan? Saya tuh lagi mengalami konflik sih Bu, kayak bingung juga ya saya harus apa, soalnya saya dituntut untuk perfect gitu Bu dalam perihal nilai. Saya perhatikan Silva memiliki beberapa permasalahan, terus ada permasalahan yang mau diungkapkan, boleh diceritakan Silva? Sedikit sih Bu. Oke, terus saya juga bisa memahami, terus bisa merasakan permasalahan yang Silva alami. Tapi bolehkah Silva menceritakan lebih rinci permasalahan Silva? Sebelumnya saya tuh anak yang benar-benar dikekang soal nilai Bu, kayak dituntut buat perfect gitu, tidak boleh ada yang kayak nggak boleh ada yang kecil, tapi saya juga gak dikasih kebebasan untuk main, jadi kayak dituntut buat tiap saat tuh belajar gitu Bu, jadi kesannya juga stres dan saya berusaha buat ngelawan itu sampai akhirnya saya menghindar gitu Bu, dan ngurangin waktu belajar saya juga. Oh begitu, kalau boleh Ibu tahu, apa sih faktor utama yang menyebabkan Silva seperti itu? Sebelumnya saya kan punya kakak Bu, kakak saya tuh kayak yang benar-benar nilainya tuh besar-besar dan selalu menjadi ranking 1 gitu, jadi saya juga dituntut untuk bisa menjadi kayak kakak. Nah makanya saya dikekang untuk hal itu, padahal kan setiap anak tuh punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda ya Bu, tapi orang tua saya itu tidak mengerti, makanya saya juga dituntut untuk bisa nilai gede dan sama seperti kakak saya. Oh, terus memangnya selain mereka tidak ada orang lain ya yang mengerti keadaan Silva sekarang? Tidak ada sih Bu, karena saya juga kan tidak pernah berbicara hal ini kepada teman, apalagi tentang orang tua pasti sensitif, jadi benar-benar saya tuh dipendam sendiri Bu. Berarti karena kekesalan Silva kepada orang tua menjadikan Silva itu
tidak fokus dalam belajar dan nilai Silva itu menurun ya. Iya Bu, itu menjadi salah satunya. Tapi saya juga sebenarnya ngerasa itu hal yang salah sih Bu, kalau saya tiba-tiba berubah dalam belajar. Terus bagaimana sih menurut Silva untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya sih kepikiran untuk ini Bu, kayak nyoba dulu buat bicara ke orang tua bahwa skill anaknya tuh beda-beda gitu, kelebihan anaknya tuh beda-beda, dan saya harap sih orang tua saya bisa mengerti dan bisa diajak diskusi juga. Apakah menurut Silva itu tuh solusi terbaik? Enggak juga sih Bu, soalnya kan orang tua saya tuh tipe orang tua yang susah menerima masukan dan pikirannya tuh menyamakan sama kehidupan zaman dulu. Menurut Silva, bagaimana sih solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini? Menurut saya sih mungkin saya mengurangi dulu ego ya Bu, untuk mau bicara sama orang tua dan lebih mengalah lagi paling. Terus memangnya Silva ini sudah pernah nggak sih menolak atau yang membantah perintah orang tua untuk Silva? Sejauh ini tuh ini pertama kali sih Bu ya, karena saya juga sudah kesal ya Bu, kayak capek dituntut tapi tidak dimengerti. Setelah beberapa saat kita berbincang-bincang, saya mengerti perasaan terus pengalaman Silva yang Silva alami saat ini. Terus dari pembicaraan itu saya menangkap bahwa Silva ini mengalami konflik antara orang tua dan ego Silva. Apakah seperti itu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya bisa memahami dan mengerti perasaan kamu. Memang ya terasa sulit jika kita dihadapkan dalam situasi seperti ini. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang coba Silva pikirkan apakah ada cara berpikir Silva yang salah? Kurang lebih mungkin ada ya Bu. Saya juga masih bingung soalnya. Terkait dengan tadi yang Silva katakan, bahwa Silva ingin dimengerti, terus ingin diberi kebebasan untuk bisa merefleksikan pikirannya. Apakah menurut Silva itu adalah pikiran yang masuk rasional jika membuatnya sama orang tua? Terus atau bagaimana jika Silva bersikap untuk berbicara baik-baik dengan orang tua terkait apa yang Silva mau? Saya percaya Silva akan jauh lebih baik dan tenang bisa membicarakan hal tersebut dengan orang tua yang akan menjadikan permasalahan ini cepat selesai. Mana sih yang menurut Silva lebih masuk rasional? Yang kedua sih Bu, ya saya rasa dengan bicara ke orang tua bisa jauh lebih baik sih. Semoga orang tua saya juga bisa mengerti. Jawaban yang bagus, dan itulah seharusnya yang Silva lakukan. Sekarang coba pikirkan kembali, mana sih pikiran yang tidak rasional menurut Silva? Sebelumnya ya saya berpikir kalau dengan saya kayak gitu orang tua bisa langsung paham Bu. Jadi kesalahan yang saya lakukan dari mengikuti ego di pikiran saya tuh saya kecepatan ngambil tindakan sih. Bagus, saya percaya dengan Silva akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dari apa yang sudah Silva katakan dan kita bicarakan, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Bisakah Ana menyebutkan? Yang pertama sih mungkin saya terlalu cepat ngambil tindakan karena ngikutin ego. Kedua juga saya kurang diskusi sama orang tua. Ketiga ya saya cuma ingin dimengerti sih Bu. Oke, bagaimana sekarang perasaan Silva? Apakah Silva sudah bisa mengubah pola pikir tersebut? Insya Allah, tapi masih belum yakin sih Bu. Hal apa saja sih yang membuat Anda tidak yakin? Ya saya takut kalau misalnya respon orang tua saya tidak sesuai sama apa yang saya harapkan. Walaupun kelihatannya Silva masih ragu, tapi saya yakin Silva punya peluang dan kesempatan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, saya juga pengen masalahnya cepat-cepat beres biar nggak terlalu lama di masalah kayak gini Bu. Tapi mungkin saya butuh waktu beberapa saat buat berpikir ulang lagi. Terus mungkin boleh
boleh kan Bu sesi konseling saat ini diberhentikan dulu karena saya juga ada urusan yang lain. Oh, tentu tidak masalah. Iya Bu. Oke, baik. Nanti Silva boleh save nomor saya untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Ini nomor Ibu. Ya Bu, nanti saya paling hubungi Ibu lagi ya. Terima kasih ya Silva. Ya, makasih Bu. Sebelumnya saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.